Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang kedua, aku maraton ya, maraton untuk teman-teman. Video yang pertama aku udah jelasin tentang produk asuransi. Produk asuransi itu banyak banget gitu. Kalian punya produk banyak loh, nggak kelihatan produk halu, enggak lah. Meskipun asuransi itu tidak terlihat, tapi manfaatnya pasti sangat banyak ya untuk nasabah, untuk recovery. Nah, bagi teman-teman yang memang ingin terjun dalam industri asuransi, saya pengen jualan produk dong. Sekarang zaman pandemi, kita modal juga nggak banyak gitu kan. Daripada kalaupun ada uang juga daripada dibeli modal belum tentu kejual ya. Bisnis makanan itu kalian bisa bisnis ini cukup baik ya, artinya mereka industri asuransi adalah industri jenis kegiatan usaha yang masih bertahan baik di masa pandemi ini. Aku sih bilangin aku punya punya usaha asuransi masih berjalan dengan baik ya, alhamdulillah. Apalagi sekarang orang bilang pandemi, bagi aku blessing in disguise ya. Ketika pandemi datang, asuransi digitalnya digenjot pada saat masyarakat memiliki awareness yang tinggi tentang perlindungan atas usaha-usaha mereka. Jadi artinya ini ketemu jodohnya pada saat ini. Dan kalau dulu asuransi dianggap sebagai momok, giliran nawarin aja manis-manis, giliran klaim hilang gitu. Tapi sekarang justru enggak. Digital itu asuransi melalui digital bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi yang terpenting adalah ketika asuransi merangsak di dalam industri, di dalam pasar digital, yang ada adalah masyarakat mendapatkan edukasi, masyarakat mendapatkan literasi, sehingga semua informasi tentang asuransi bisa diakses di sana. Karena setiap praktisi yang melakukan penjualan akan memberikan penjelasan pada situs-situsnya ya. Jadi sebenarnya end user nih sangat dimanjakan dengan informasi yang tercantum di dalam digital. Begitu juga kalian yang mau bikin yang mau ikut usaha usaha di asuransi. Yang pertama kalian lakukan adalah, kalau kalian belum pernah terjun, kalian bisa mencari informasi, nanti bisa tanya sama aku juga. Kalian harus punya lisensi keagenan kalau kalian akan jualan asuransi. Kalian harus ada perizinan dari asosiasi. Asosiasinya ada untuk produk syariah, ada Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia ASI, ada AAUI, Asosiasi Asuransi Umum, ada AAJI. Nah, itu juga untuk bisa mendapatkan lisensi itu kalian harus melamar sebagai agen, melamar sebagai agen di sebuah perusahaan asuransi. Nah, dari perusahaan asuransi itulah yang akan mendaftarkan Bapak atau Ibu untuk mengikuti ujian lisensi ya. Nanti akan dapat kartu setelah Bapak Ibu mendapatkan lisensi tersebut. Biasanya cepat kok, cuma 1 hari pada saat itu tes langsung selesai. Sebelum tes juga dikasih latihan. Aku kan ngikutin ya. Jadi habis itu langsung selesai, langsung dapat kartu, keagenan Bapak atau Ibu udah langsung aktif. Nanti berkoordinasi dengan perusahaan asuransi terkait ya. Kalau punya teman-teman di asuransi, Bapak Ibu bisa tanya. Kalau misalnya nggak tahu, bisa tanya sama aku. Selain memiliki lisensi agen asuransi, jalan yang kedua adalah kalian bekerja pada institusi asuransi, entah itu broker,
entah itu asuransinya kalian bisa ikut. Tapi kalau misalnya kalian memang ingin terjun hanya sebagai entrepreneur yang bisa jualan produk, artinya masih memiliki kemerdekaan waktu dan target juga merdeka ya. Kalau kita lagi mau banyak ya kita kerja keras, lari kenceng gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi malas istirahat, kemarin udah nyaplok bisnis gede banget nih, saya tinggal tidur selama setahun, gak usah nyari bisnis, saat itu cukup, itu bisa juga gitu, kayak gitu. Selain itu kalian juga bisa melakukan kemitraan dengan broker-broker asuransi. Kalian kalau punya teman jaringan yang memiliki perusahaan asuransi, perusahaan broker asuransi, kalian ngomong aja sama mereka. Kalau saya mau jualan, kita profit sharingnya berapa gitu. Tapi biasanya kalau ke broker-broker digital, kalian bisa mendapatkan komisinya full, nggak profit sharing. Jadi misalnya diatur sama OJK, kalian komisinya 25% atau 15%. Nah, kalian akan dapat full itu, nggak dibagi. Kalau kita bekerja sama dengan perusahaan broker asuransi secara manual ya, case by case, biasanya profit sharing. Tapi kalau kalian bundling ya, nggak ada ikatan sih, cuma kemitraan ya. Nah, kalian bisa mendapatkan selain komisinya full, untuk produk-produk yang diatur sama OJK itu komisinya full, kalian bisa juga dapat poin plus biasanya gitu. Coba nanti kalian coba cari broker-broker digital atau ke asuransinya langsung, silahkan. Kalau minta tolong sama aku, nanti aku bisa forward ke kawan-kawan di asuransi mana yang mau terima gitu kan. Dan kalau misalnya kita keagenan dari salah satu perusahaan asuransi, kita nggak perlu masuk kantor seperti 9 to 5 gitu ya, kalian bisa tetap merdeka. Disinilah keenakan, kenyamanan kerja untuk menjadi entrepreneur asuransi kerugian ya. Ada juga bilang, saya lebih cocok di asuransi jiwa, kayaknya lebih atraktif deh benefit-benefitnya gitu. Agen asuransi baik jiwa atau kerugian itu pasti punya fasilitas benefit. Kalau dari perusahaan asuransi biasanya selain komisi dia dapat fasilitas jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, atau keluar. Pokoknya ada macam-macam deh bonusnya ya, kayak gitu. Tapi kalau dari segi dia mendapatkan bisnis, mungkin memang akan lebih murah, akan lebih mudah mendapatkan asuransi kalau kita jualan asuransi kerugian ya. Terus ketika si nasabahnya bilang, ya Bu confirm, saat itu juga kita bisa langsung aktifkan dia perusahaan asuransi. Terus kalau di asuransi jiwa kan selama dia belum bayar premi, polis nggak akan aktif. Dia nggak akan include kepada pendapatan kita kalau dia belum bayar. Rata-rata tertanggung udah iya, terus bayarnya lupa, lama-lama lewat sehari 2 hari, males lah gue bayar, gak usah dibayar, nggak jadi batal gitu. Kadang-kadang suka begitu juga sih gitu. Tapi jadi kita juga nggak nggak ada kepastian juga ya gitu, lama untuk nagih itu, untuk bikin otomatis belum masuk dalam produksi kita gitu ya. Tren yang lainnya, kehambatan kalau untuk asuransi jiwa sebenarnya mungkin orang lebih sayang sama asetnya kali ya daripada jiwanya gitu ya. Tapi nggak begitu juga kalau aku lihat ya. Artinya gini, banyak sebagian orang yang berpikir bahwa mengasuransikan aset-asetnya bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tapi kalau misalnya saya pun kenapa-kenapa, keluarga saya masih punya fasilitas untuk bisa melakukan aktivitas usaha lainnya. Aku rasa sih itu berkhusnuson aja. Nah, sekarang aku pengen cerita, itu kan udah tentang bagaimana sih untuk bisa jualan produk asuransi ya. Kalian lihat jaringan teman-teman kalian lengkapi persyaratannya, kalian jalan sambil ngobrol ke sana kemari, jualan. Nah, itu kalian bisa. Artinya jualan asuransi kerugian memang lebih mudah dibanding asuransi jiwa ya. Tapi kalian harus punya, artinya gini, modal nggak perlu, palingnya modal
ongkos-ongkos aja ya untuk kesana kemari. Modal nggak terlalu besar. Terus kalian kalau di kerugian nggak ada target ya, artinya target istilahnya ini benar-benar entrepreneur ya, buat kalian sendiri gitu ya. Kalau kalian mau dapat banyak ya kalian genjot, 1 bulan 1 mobil, bulan kedua dapat 2 mobil, bulan ketiga 1 mobil. Tahun depan semua mobil yang polisnya melalui kita itu akan melakukan perpanjangan, ya kan, perpanjangan asuransi polisnya diperpanjang. Nah kalau misalnya tahun ini kita dapat 12 mobil, berarti tahun depan kalau setiap bulan dapat 1 lagi, berarti tahun depan udah 2 bulan ya. Misalnya 1 mobil aja komisinya bisa 500 atau 800 gitu ya, artinya 1,3 tahun depan berarti udah 2 kali lipat. Kayak gitulah ngitungnya kita kalau mengukur ya. Toto di bulan ini saya dapat 100 mobil, berarti bulan depan saya tidur gitu. Bisa juga begitu. Artinya kita memiliki kemerdekaan. Itulah yang namanya aku bilang insurance entrepreneurs ya. Dia memiliki kemerdekaan untuk memutuskan berapa uang yang akan dia raih, ya, kecepatan langkah ya. Aku rasa sih itu. Nah, kita akan masuk ke prospecting tips untuk insurance entrepreneurs ya. Di sini yang pertama adalah masuklah ke nasabah itu dalam zona-zona nyamannya mereka. Jadi kita kalau mau ketemu orang, mau ketemu nih, kita udah liatin aja ya, kita udah perhatiin terus prospek kita, tapi nggak segitunya juga sih, santai aja, santai, namanya juga orang merdeka ya. Jadi bertemulah, ngobrol lah untuk hal ini dalam situasi yang memang benar-benar tepat untuk si nasabah itu, yang nyamannya dia ya. Jangan buka info tentang produk dulu nih kalau kita udah dapat waktu, apa kabar kan gitu, terus ngobrol gimana gini terus ada apa nih Pak gitu. Saya biasanya kalau datang nasabah dipanggil, saya juga nggak tahu datang dengan terjun bebas ya, artinya aku nggak punya persiapan apa-apa, cuman aku cuma pengen dengerin kira-kira apa sih yang mereka perluin gitu. Terus saya cuma bawa kertas putih biasanya ya, bekal aku ya, kertas putih, pulpen, sama stabilo, bukan stabilo, apa, whiteboard spidol. Terus sama ya itu, kalau misalnya nggak ada whiteboard ya aku nulisnya di kertas putih, tapi belum aku tulis. Biasanya kira-kira ada apa nih Pak, kan kita dipanggil, aku biasanya dipanggil, iya ini selfie gini, masa saya begini sih, gini. Aku dengerin ya, sudah. Tapi sepanjang mendengarkan itu ya respon sih sedikit-sedikit, tapi nggak menggurui. Oh gitu ya Pak, tapi ini gini, artinya kita memang dalam posisi yang gathering information, mengumpulkan informasi sebenarnya apa yang dia butuhkan, sambil kita nyiapin, oh berarti dia perlunya ini nih gitu. Jadi di dalam otak kita gitu ya. Dan memang itu perlu pengetahuan sih untuk melakukan itu. Nah, dengerin aja. Nah, di situ kan ada ya. Terus kita fokus sama words implied dari seluruh yang dia kemukakan. Pasti ada kata-kata yang memang secara implisit mereka menyampaikan harapan mereka. Nah, itu kita harus bisa dapat ya. Nah, setelah itu baru deh kita memberikan interaksi terhadap apa yang disajikan. Kalau menurut Selfie gimana? Ketika dia bilang gitu, baru kita mulai. Oh gitu ya Pak, sebelumnya nih saya mau nanya dulu nih supaya saya bisa review yang akurat nih Pak gitu ya. Ada kalau misalnya masih ada yang kurang gitu ya. Kalau ini gimana Pak gitu. Terus kita respon dengan kita peduli lah sama risiko ya. Kalau bisa kita punya mindset adalah usahakan si nasabah ini zero risiko, zero risk. Artinya oke, mungkin ada di deductible ya, nanti di tahap berikutnya kita atur supaya risiko sendiri itu bisa ditahan dengan solusi lainnya gitu kan. Gitu. Kita respon bahwa kita peduli ya, peduli, kita mikirin risiko mereka. Terus saat mulai menarik mereka, kita ajak untuk coba deh kita lihat analisa risiko. Biasakan dengan berpikir struktural, secara struktur kita arahkan, bimbing mereka
pembicaraan-pembicaraan yang terstruktur dan sistematis itu akan memberikan alur yang baik sehingga mereka akan ikut dengan kita, ya. Ini akan ikut pemahaman kita. Itu memang ada latihannya. Aku juga nggak bisa dapat sehari 2 hari gitu ya. Tapi melalui roadshow selama bertahun-tahun aku bisa nangkep. Dan kadang-kadang apa yang belum mereka ucapkan aku udah tahu maksudnya kemana gitu. Tapi aku datang itu memang nggak bawain, ini Pak brosur saya, produk saya lagi, enggak sih gitu. Tapi semuanya memang keluar setelah saya. Kadang-kadang saya datang, saya nggak ngerti nih Pak, saya mesti ngapain di sini gitu. Saya jujur aja gitu ngomongnya. Tapi saya dengerin Bapak dulu deh gitu. Biasanya sih gitu. Tapi memang semuanya memang alhamdulillah sih, karena mungkin saya udah cukup lama ada di kepala saya semua gitu istilahnya. Kalau untuk secara global sih mungkin bisa ya. Tapi ya itu memang harus dilatih. Kalau kalian nggak berlatih nggak akan bisa ya. Dari membaca, praktek setiap hari sampai sekarang juga. Saya kalau datang ke nasabah saya pasti selalu posisinya mindset saya latihan untuk ketemu orang ini gitu. Kurasa situ. Terus jangan menggurui ya. Kita kasih struktur itu begini, Pak, Bapak kan usahanya di bidang ini, Bapak ada risiko ini, benar nggak? Kalau saya nggak salah nih, ada risiko ini, ada risiko ini. Itu kan sebagai mengarahkan mereka untuk bisa berpikir secara sistematis. Setelah kita plot mindsetnya, melihat risiko yang dihadapi adalah ini. Jadi semacam outline, baru kita bisa gampang untuk yang ini bisa beli polis ini Pak, yang ini bisa beli polis ini Pak, yang ini bisa polis ini. Kalau yang ini memang sih bisa di polis ini, tapi kayaknya ini skala prioritas belakangan kali ya Pak. Saya sih nggak tahu nih budget Bapak. Nah di situ adalah kepedulian kita untuk mengemas kebutuhan dan solusi bagi mereka dalam menghadapi risiko itu secara bukan hanya sebagai konsep sebagai agen asuransi, ini Pak produk ini atau broker gitu ya. Tapi kita melihat mereka secara menyeluruh dalam konsep objective goals mereka, corporate objective goal. Artinya kita akan memikirkan budget mereka, apakah kira-kira menurut Bapak budgetnya di berapa gitu. Masuk nggak nih Pak kalau rate sekian gitu. Kalau nggak beli aja yang penting dulu Pak. Ya. Jadi saya datang ke situ malah mereka merasa nyaman untuk berdiskusi secara menyeluruh. Ini harusnya Bapak kan udah punya polisi ini, nggak perlu lagi nih Pak dibeli gitu. Ini kan sayang budget premi Bapak jadi tambah bengkak gitu. Biasanya saya kayak gitu. Terus tapi ini risikonya tinggi nih Pak. Kira-kira kalau misalnya Bapak mobilisasi material ke seluruh Indonesia, terus Bapak pakai forwarder kan pasti. Nah, atau Bapak risiko sendirinya ini kan nggak besar-besar juga, per $100 doang. Bebankan aja sama forwardernya. Misalnya kalau misalnya terjadi musibah, risiko sendirinya kalian ikut tanggung ya kan gitu. Artinya akhirnya dengan kayak gitu, oh gitu ya, berarti saya bisa masukin dalam kontrak saya terhadap forwarder ya. Iya Pak, betul gitu. Nah, tapi saya perlu ngobrol nih sama forwardernya. Akhirnya oh iya bagus biar nanti kamu yang sampein ya sama mereka. Iya, saya sampein, saya melakukan presentasi jaminan asuransi untuk bukan hanya untuk tertanggung tapi juga untuk forwardernya. Jadi saya akan minta izin sama forwarder, nama movernya akan saya cantumkan sebagai tertanggung supaya tidak ada kena subrogasi. Itu bayaran saya untuk meminta dia menanggung risiko sendiri. Artinya worth it lah gitu ya. Ada negosiasi yang kita ambil alih peran dari tertanggung itu, sehingga tertanggung juga akan lebih bilang, oh iya ya. Jadi sekarang misalnya cari sisi LV kan gitu. Ya, karena kita akan mereview skala risiko mereka secara menyeluruh gitu. Atraktif ya. Terus kita harus memberikan reasonable penjelasan yang masuk di akal ya. Analisa. Nah ini yang tadi saya terangin nih, saya udah
masuk ke butir 4 ya, yang nomor 3 ya, rasional. Konsepnya memberikan produk kebutuhannya aja, jangan kita jejelin dengan Bapak harus beli ini. Itu ketahuan kalian itu wah nih mah nyari komisi besar nih gitu, nggak peduli sama gue nih gitu. Jadi usahakan mindset kita adalah konsepnya memang peduli sama mereka, memberikan pelayanan yang terbaik, bukan hanya suruh mereka memiliki seluruh polis, tapi membantu mereka menganalisa mana polis yang perlu dibeli atau tidak, mana polis yang skala prioritasnya harus dibeli dan dijadwalkan, dan sekaligus mengatur apakah budget anggaran mereka mencukupi, kayak gitu ya. Seperti itu, seperti yang tadi aku bilang, ceritain. Jadilah kita ini seperti akhirnya mereka membutuhkan kita bukan sebagai agen asuransi atau broker asuransi, tapi sebagai manajemen risiko mereka, bagian dari mereka. Nah kalau kayak gitu, kalian mau punya bisnis apapun, mau diambil orang lain seperti apapun, kalian gak akan pernah khawatir. Kenapa? Karena siapapun nanti pihak lain, broker atau agen yang ditunjuk oleh istilahnya yang akan mengambil bisnis kita, si tertanggung hanya akan bilang, lu urusan deh sama si Selfie gitu. Lo perlu apa-apa tentang asuransi, nih cari si Selfie, kan gitu. Saya sudah di situ ya. Jadi kita harus jadi manajemen risiko mereka, bantu ya. Nomor 5, kalian harus memberikan added value. Added value itu kita harus memberikan penjelasan gini. Artinya gini, kita kan ngobrol sama level eksekutif BOD. Kita tawarkan mereka untuk training. Training itu kita pahami, kita beri pemahaman kepada mereka bahwa memudahkan para key person yang terkait dengan risiko, penanggulangan risiko itu untuk bisa bekerja secara mandiri. Dan kita sampaikan bahwa kita akan melakukan koordinasi langsung ya. Pak, saya menawarkan kalau ada apa-apa saya akan trespassing ke bawahan Bapak ya gitu. Tapi semuanya akan saya informasikan melalui email CC. Jadi Bapak nggak perlu repot, semuanya perkembangannya ada. Ada beberapa nasabah saya memang di luar, tinggalnya di Amerika. Ada nasabah yang head office-nya di Singapura ya gitu. Mereka hanya dengan telepon, WA, oke gitu ya. Artinya coba tanya saya gitu. Nah, begitu terjadi musibah, saya akan trespassing. Saya akan memberikan nomor telepon saya pada saat training itu ya. Jadi saya selalu berpesan pada mereka, kalau terjadi apa-apa, Bapak nelfon saya langsung. Siapapun mereka, entah itu satpam, karena satpam punya gugus depan yang paling tinggi sebagai ERT ya, Emergency Response Team. Terus finance-nya, mungkin bagian produksinya, engineering-nya gitu ya. Siapapun mereka bisa menghubungi saya. Ketika dia emergency, saya memperkenankan mereka 247, 24 jam selama 7 hari. Untuk emergency ya, tapi kalau nggak emergency, saya mungkin baca WhatsApp, tapi nggak akan saya jawab. Karena memang 247 hanya untuk layanan emergency, kecuali untuk nasabah-nasabah yang khusus banget gitu ya. Saya pasti jawab, mau nggak mau saya jawab, karena mereka levelnya udah bukan BOD ya, di atas itu. Nah, added value selain training, kita pelatihan. Nah, kita kasih tawarin bahwa kita akan trespassing langsung ya Pak. Kalau terjadi musibah, Bapak akan terima report-reportnya melalui sisi email. Artinya si level eksekutif akan merasa sangat terbantu. Oh, gue cuma ngawasin dari belakang meja doang nih gitu kan istilahnya. Itu sebuah kenyamanan buat mereka ya. Aku rasa sih itu. Terus konsepnya secara overall risk management, kalau nggak terjadi musibah, kita akan mensosialisasikan mengenai loss prevention. Selain loss prevention, ada kita melakukan survei risiko, berikan rekomendasi, terus segala macam yang mereka perlukan terkait dengan asuransi, budgeting. Kita akan memberikan pelayanan secara full. Jadi memang kita memang secara bertahap harus meningkatkan kualitas skills kita, pikiran-pikiran kita.
Untuk bisa mendapatkan yang compact tapi pikiran yang berkualitas, kita harus mengeluarkan yang jelek-jeleknya. Jadi jangan punya pikiran jelek, jangan banyak disimpan di kepala dan di hati, buang yang nggak perlu, supaya kita bisa masuk yang fresh dan kita bisa mind mapping. Yang keenam adalah yaitu kita harus memberikan secara keamanan tuh secara menyeluruh sebagai one stop risk management. Jadi kalian setelah dengar apa istilahnya nonton video ini, aku berharap kalian tidak lagi mengkotak-kotakan profesi kalian itu sebagai gue agen asuransi. Yang saya lihat sih agen asuransi sama broker asuransi sering banget nih berantem di market ya, padahal nggak segitunya juga gitu ya. Saya lisensinya untuk sertifikasi profesinya saya broker ya, saya ahli pialang asuransi. Aku ahli pialang asuransi. Saya juga ada sertifikasi Certified Indonesian Insurance Broker. Saya juga udah ambil ANZIF CIP, Certified Insurance Practitioner. Aku juga punya agen lisensi keagenan aku dari AUI, itu di Jasindo Utama BEON. Nah, yang ke-8 adalah tipsnya lagi nih. Kalau misalnya semua harga sama ya, yang harus kalian luncurkan adalah kualitas layanan yang baik dan layanan yang lebih luas lagi. Layanan yang lebih luas lagi apa? Ya tadi yang saya bilang, kita akan mereview tidak hanya dari segi mentransfer risiko ke asuransi, tapi kita melihat mencari peluang solusi untuk mereka untuk bisa mendapatkan zero risk ya. Nah, baru deh pemeliharaan lanjutan. Habis itu kalau kalian udah dalam tahap itu, telepon kalian kadang-kadang nggak berhenti ya. Apa aja kebetulan lumayan sih ya, nasabah-nasabah saya kan loyal semua gitu ya. Mereka kalau misalnya udah mentok masalah sesuatu aja, coba cari selfie gitu. Nama perusahaan saya di PT Dian Makmur Jaya Abadi. Sampai-sampai orang juga kenal saya, coba cari si Dian yang mana gitu kan, ngatanya Dian Makmur gitu. Ya seperti itulah, kayak gitu ya. Kalian positive thinking, bersihkan. Setelah kalian bersih, kalian akan melihat bahwa banyak sekali yang bisa kita masukin ke dalam pikiran kita, hati kita. Pikiran kenapa? Karena kita harus mengolah data dan meningkatkan skill kita. Hati kita, kenapa harus bersih juga kan? Kayak gitu-gitu masuknya ke otak. Enggak, hati itu akan memperhalus layanan kita kepada nasabah dengan ketulusan, bukan karena kita perlu margin ya untuk operasional, untuk biaya-biaya, tapi kita tidak tamak. Itu yang aku ingin kedepankan kalian. Jadi berjalan aja, melangkah aja. Kadang-kadang saya melangkah, dipanggil orang saya melangkah, gua nggak tahu nih ada duitnya apa enggak kan gitu, tapi melangkah aja. Setidaknya dengan melangkah dan niat baik atas nama ibadah, itu udah masuk separuh besarnya itu ke dalam dompet akhirat saya. Aku rasa itu percaya sama Allah, khususnya sama Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.